Sulawesi pak rasa nyanta buta pak solongan cerata ajari tanggonga malengkong rikat ketuma kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku semua. Kembali kita bertemu dalam pelajaran Bahasa Daerah Makassar. Nah, untuk materi kita hari ini ada di halaman 13. Anak-anakku bisa lihat di sini ada bicara atau berbicara. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama mengungkapkan contoh perbuatan yang baik. Yang kedua, anak-anakku dapat menyebutkan contoh perbuatan yang tidak baik. Yang ketiga, anak-anakku dapat menuliskan kata-kata yang mengandung kebaikan dan mengamalkan perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada panggauka mabaji atau perbuatan yang baik adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang memberikan dampak positif bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri, sehingga dapat dijadikan contoh dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sejak kecil hingga dewasa nanti. Nah, anak-anakku, perbuatan yang baik adalah perbuatan yang tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Tetapi sebaliknya, perbuatan yang baik ini memberikan manfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Anak-anakku sebaiknya biasakan berbuat baik sejak kecil agar dewasa nanti sudah terbiasa. Nah, di sini ada contoh panggapang mabaji, di antaranya as-sama turu, bekerja sama, si pakatau, saling menghargai, si pakainga, saling mengingatkan, si pakalakbiri, saling menghargai, si kamaseang, saling menyayangi, si tulung-tulung, saling menolong, si sare-sare, saling memberi, si ngai-ngai, saling menyayangi, si katutui, saling menjaga. Nah, contoh as-sama turu atau bekerja sama. Bekerja sama artinya bekerja secara bersama-sama. Nah, bekerja sama ini biasa dilakukan agar pekerjaan berat menjadi lebih ringan. Contohnya yang biasa anak-anakku lakukan adalah kerja bakti, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, kemudian ada si pakatau atau saling menghargai. Nah, contohnya di sini menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain. Nah, kemudian ada si pakainga, saling mengingatkan. Nah, di sini anak-anakku bisa lakukan adalah saling mengingatkan dalam kebaikan. Dalam Al-Quran dikatakan, jadilah umat terbaik dengan saling menasehati. Nah, jadi di sini jika ada teman yang berbuat salah atau berbuat jelek, anak-anakku bisa mengingatkan dengan cara yang baik agar teman tidak tersinggung dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kemudian ada si pakalakbiri atau saling menghargai. Nah, di sini contohnya si pakalakbiri menghormati orang yang lebih tua. Jadi biasakan anak-anakku jika lewat di depan orang tua atau di depan orang lain, biasakan untuk tabe-tabe. Orang Makassar bilang tabe-tabe ki. Jangan lewat begitu saja. Kemudian ada saling si kamaseng, saling menyayangi. Nah, contohnya di sini kasih sayang kepada teman, kasih sayang kepada orang tua atau kasih sayang kepada orang lain. Jadi menyayangi teman ini bisa anak-anakku lakukan dengan tidak menyakiti perasaan teman, tidak menyakiti perasaan orang lain. Kemudian ada saling menolong, si tulung-tulung. Nah, di sini contohnya menolong teman yang kesusahan atau menolong teman yang ditimpa musibah. Kemudian ada si sare-sare atau saling memberi. Contohnya di sini anak-anakku bisa lakukan adalah jika anak-anakku memiliki kelebihan rezeki, anak-anakku bisa berbagi dengan sesama, berbagi dengan orang-orang yang susah. Contohnya berbagi dengan pengemis, berbagi dengan anak yatim, dan lain-lain. Kemudian ada saling mengasihi atau singai-ngai. Kemudian ada si katutui, saling menjaga. Nah, di sini saling menjaga tadi sama seperti saling mengingatkan ya.
saling menjaga, contohnya menjaga perasaan teman, tidak menyakiti hati teman, tidak menyakiti hati orang tua, tidak menyakiti hati saudara. Dan panggaukan paralua nililiang atau perbuatan yang harus dihindari. Perbuatan yang harus dihindari atau dijauhi adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, sehingga tidak baik untuk ditiru dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku, di sini ada contoh beberapa perbuatan yang harus dihindari atau perbuatan yang tidak baik dilakukan. Di antaranya balle-balle atau berbohong, luka, mencuri, botoro, berjudi, angoa, sifat rakus atau serakah, kurang siri atau kurang malu, kurang pacea, kurang iba, sibaku, kikir atau pelit, tampo, angkuh, jekong, curang, dan masih banyak lagi yang harus anak-anakku hindari. Nah, di sini contoh untuk balle-balle atau berbohong. Nah, di sini anak-anakku biasakan untuk bersikap jujur sejak kecil, karena jika anak-anakku berbohong sekali maka akan menimbulkan bohong untuk kedua kalinya. Jadi biasakan bersikap jujur untuk hal sekecil apapun. Nah, kemudian luka atau mencuri. Mencuri ini adalah mengambil milik orang lain. Nah, mencuri ini juga tidak baik dilakukan karena akan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Kemudian botoro atau berjudi. Nah, di sini berjudi biasanya dekat dengan kata taruhan yang menggunakan uang. Nah, berjudi ini selain haram hukumnya, juga tidak baik dilakukan karena akan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Kemudian ada sifat angoa atau serakah. Sifat angoa ini juga harus anak-anakku jauhi sejak kecil, karena sifat angoa ini selain dibenci oleh Allah juga tidak disukai oleh orang lain. Kenapa? Karena sifat rakus ini membuat kita ingin memiliki semuanya, ingin mendapatkan yang bukan milik kita. Kemudian ada kurang siri atau kurang malu. Nah, di sini kurang siri atau kurang malu, kurang rasa malu, sehingga anak-anakku tidak punya rasa malu melakukan hal-hal yang tidak terpuji di depan orang lain. Ini juga harus anak-anakku hindari. Kemudian kurang pace atau kurang iba. Nah, kurang iba ini juga sebaiknya anak-anakku hindari, karena kurang iba ini kurang merasa kasihan kepada orang lain, tidak mempunyai rasa kasihan kepada orang lain. Misalnya ada pengemis, anak-anakku tidak mempunyai rasa kasihan untuk memberikan sedekah. Kemudian ada sibaku, kikir atau pelit. Nah, ini juga tidak baik karena sifat kikir itu bisa membuat kita dijauhi oleh teman. Kemudian ada sifat angkuh atau tampo. Nah, di sini contohnya sifat angkuh atau bersikap sombong terhadap teman atau terhadap orang lain. Nah, kemudian ada bersikap jekong atau curang. Nah, sikap curang ini juga biasanya harus anak-anakku hindari, karena jika kita bersikap curang maka itu akan merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Nah, inilah contoh-contoh perbuatan yang baik maupun tidak baik dilakukan. Nah, untuk latihan hari ini, anak-anakku bisa melihat di halaman 14. Ukiriki 5 panggaukan baji sarroa kigaukan. Jadi tuliskan 5 perbuatan baik yang sering kalian lakukan dengan tulisan lontara, Latin, dan artinya. Kemudian yang kedua, tulislah 5 perbuatan jelek atau perbuatan yang tidak baik dilakukan dalam tulisan lontara, Latin, dan artinya. Jadi anak-anakku bisa buat seperti kolom di sini, panggaukan baji sarroa kugaukang. Jadi kolomnya seperti ini, tulisan lontara, tulisan Latin atau bahasa Makassarnya, kemudian arti atau Indonesianya. Begitu juga dengan panggaukan kodia ni gaukang.
Baiklah anak-anakku, untuk materi kita sampai di sini. Ingat anak-anakku, siapa yang bersungguh-sungguh dalam belajar, insya Allah akan berhasil. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat dan sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.